Setelah melihat analisis desain yang telah ditampilkan tadi, kita langsung membuat pola dasarnya. Pertama, menggunakan rectangle, kita buat kotak sebesar 48 dikali 68 seperti ini. Lalu setelah itu kita buat garis bantu menggunakan intelligent pad sepanjang 22, lalu kita tarik tegak lurus, satu lagi sepanjang 36 dan kita tarik garis lurus kembali. Setelah itu kita akan membuat garis tengahnya menggunakan rectangle dengan ukuran 23 kali 68. Lalu kita menggunakan intelligent pen kembali untuk memberikan tanda pola sebesar 0,5 untuk lehernya sebesar 7,5. Lalu kita tarik ke atas tegak lurus sebesar 2,5. Setelah itu kita sambungkan, lalu kita lakukan menggunakan modify seperti ini. Setelah itu kita akan membuat lagi menggunakan intelligent pen garis bantu sebanyak 2,5, lalu kita hubungkan dan kita hanya akan menggunakan 12 cm kurangi 4,29. 4,29 didapatkan dari panjang ini sampai sini itu adalah 16,29. Kita hanya membutuhkan 12 cm, maka kita kurangi 4,29. Dari titik itu kita tarik tegak lurus, lalu kita buat lengkungan untuk kerongkongan. Titik tutupnya adalah 6 cm, lalu kita taruh lagi di titik 0,5. Kita edit menggunakan modify seperti ini. Jika dirasa sudah cukup, nanti kita akan lanjut ke proses selanjutnya dengan memberikan tanda 2 cm untuk sisinya, lalu kita hubungkan dengan aromnya seperti ini. Lalu pada sini kita akan memberi tanda 7,2, lalu kita akan memberi tanda 4 cm, lalu akan memberi tanda lagi 2 cm. Kita akan menarik ke atas tegak lurus, kita tarik sebesar 9 cm, ke bawah juga 9 cm untuk panjang pekerja. Lalu kita satu-satukan sisinya seperti ini. Setelah selesai, kita akan ke bawah, kita membuat garis bantu sepanjang 24 cm, lalu kita tarik garis hingga ke sisinya. Kita buat ini naik 5 cm dan 1,5 cm. Setelah itu kita buat lagi garis bantu sebesar 6 cm, lalu hubungkan dengan garis 5 cm tadi seperti ini. Jika sudah, kita akan edit dan lakukan menggunakan modify seperti ini. Jika dirasa sudah, kita lanjut ke step selanjutnya. Dari TB sini kita tarik ke titik 1,5 tadi, lalu kita lengkungkan dengan modify kembali seperti ini. Untuk garis princessnya kita akan tarik dari ujung kerung leher hingga ke ujung kupnat, lalu kita lanjutkan dari ujung kupnat ke titik temunya, itu di sini. Untuk pola dasar belakangnya sudah jadi, lalu kita akan lanjut ke pola dasar yang depan. Setelah itu, untuk pola depan kita akan menggunakan di sini kita ukur 7,5 dikali 7,5. Lalu kita tarik menggunakan tunjukkan garis melintang seperti ini. Lalu kita bagi 3 karena besarnya 10,61.
kasih bagi tepinya tuh 3,53 atau bisa kita tulis 3,5 saja. Setelah itu kita akan turunkan ini ke sini sebanyak 0,5 cm. Lalu kita hubungkan titik ini seperti ini. Lalu kita akan berikan titik bantu lagi di sini sebesar 5 cm. Hubungkan dengan 0,5 tadi. Kita akan memberikan garis bantu lagi sebesar 12 cm karena di sini total 18,7, maka kita akan mengurangi sebesar 6,7. Akan didapatkan total 12 cm. Setelah itu kita akan membuat tegak lurus lagi. Lalu kita akan menentukan titiknya itu ada di 6 cm, lalu kita bukan ke 0,5. Edit kembali. Setelah dirasa cukup, maka kita akan lanjut ke tahap selanjutnya, yakni sisi. Kita akan memberikan garis bantu sisi 2 cm, lalu kita lalu kita hubungkan dengan sisi tadi. Setelah itu dari sisi sini kita akan buat 7,2 cm, lalu kita buat garis bantu sebanyak 6 cm, lalu kita buat lagi sebanyak 3 cm. Dari titik tengah tadi kita akan tarik garis ke atas sebanyak 15 cm dan ke bawah sebanyak 7 cm saja. Lalu kita hubungkan lagi seperti ini. Lalu kita akan membuat ini tepat di titik yang berwarna hijau ini untuk garis princessnya. Lalu kita edit menggunakan modify agar terlihat lebih indah seperti ini. Setelah itu kita akan membuat bagian bajunya sebelah sini. Dari titik ini menggunakan modify, titik ini kita tarik garis sepanjang 3 cm, lalu kita tarik garis, kita edit agar tidak terlalu transparan. Lalu setelah itu kita buat di sini garis sampai ke titik temu antara pinggul dengan pinggul ini. Lalu kita buat lagi garis bantu sebanyak 5 cm dan kita pertemukan seperti ini. Kita agak landaikan. Buat sebanyak 26 cm untuk tadi. Setelah itu kita tarik dari kemarin ke lalu setelah itu kita akan membuat garis potongan pada bahunya dengan cara meluruskan saja hingga ke kerungnya seperti ini. Setelah itu kita akan membuat kerah, yakni dari sini kita akan meluruskan. Ini sudah lurus, kita membuat 8 cm saja, lalu kita luruskan
sebanyak 3 cm. Setelah itu kita membuat kotak selebar 3 cm dengan lebar 68 seperti ini. Lalu setelah itu dengan menggunakan intelligent point kita buat garis bantu sebanyak 1,5 nanti kita luruskan dari titik sini ke sini kita menggunakan dan kira-kira kita panjangkan lagi sebanyak 3 cm segini. Sampai kelihatan ternyata. Lalu setelah itu kita ukur dari sini ke atas kayak 3 cm. Lalu kita hubungkan dengan setelah itu agak dilantaikan menggunakan dari siphon. Lalu setelah itu kita membuat kerak ini dari slip ini kita buat dia agak tegak lurus sebanyak 3 cm. Lalu kita sambungkan dengan sebelumnya. Seperti ini. Untuk pola-pola sudah jadi. Selanjutnya kita akan buat pola lapisan dari yang terlebih dahulu. Kita akan tarik ke sini sebanyak 4 cm. Lalu kita tarik dari ujung sini sebanyak 5 cm dan bawah juga sebanyak 5 cm saja. Kalau kita sambungkan garis-garis tadi seperti ini. Setelah itu kita akan membuat satu lagi. Dari sini kita turunkan 4 cm, lalu kita geser juga 4 cm, lalu kita menggunakan seperti ini. Kita agak edit agar dia terlihat simetris seperti ini. Lalu kita akan menambah bagian samping. Untuk puring belakang kita masukkan 6 cm, bawahnya 64 cm seperti ini. Sudah jadi. Lalu kita akan membuat pola lengan. Kita akan buat garis bantu sepanjang 48 kali 52. Lalu kita buat garis dan kita turunkan 12 cm sebagai panjang garis bantu samping seperti ini. Lalu dari sini kita akan membuat 24 cm. 24 cm. Lalu kita buat lagi sisi setengahnya 24 cm juga.
Jika tidak bisa, kita lebihkan 0,1 cm tidak apa-apa. Lalu sudah jadi seperti ini, kita akan membagi 3. Lalu hubungkan kita akan membagi 2 ini 4. Lalu kita tarik garis tegak lurus ke bawah, berlaku untuk sisi yang sama. Kita garis, kita naikkan 2 cm tegak lurus ke atas, lalu kita geser 2 cm ke kiri dan ke kanan. Lalu setelah itu kita akan mengukur dari ujung sini menggunakan garis bantu sebanyak 33 atau panjang sikunya. Kita buat garis tegak lurus, lalu dari sini kita geser 1 cm dan ke sini sebanyak 3 cm, ke bawah ke sini 2 cm 2 cm. Dari titik 1 tadi kita geser sebanyak 17,5 cm. Setelah itu kita akan memberikan kerongkongan sebanyak 14,5 cm, yaitu garis 2 cm. Lalu kita buat garis tegak lurus ke sarung, tegak lurus 2 cm, tegak lurus 2 cm, seperti ini. Seperti ini. Lalu setelah itu kita hubungkan titik ini dengan ini, titik ini. Setelah itu kita akan buat seperti ini, dan seperti ini. Untuk pola lengannya sudah jadi. Setelah itu kita akan memperjelas polanya dengan cara menggunakan vortex. Kita yang pertama akan membuat pola TB dahulu. Pertama kita akan buat ini klik kanan di luar, kemudian selanjutnya juga sama. Setelah itu kita akan memberi nama dahulu agar tidak bingung. Tubuh tangan kedua,
Lalu selanjutnya kita akan membuat furing. Furingnya kita pilih yang untuk yang TB dulu nih, menggunakan ini parameter luar. Ini tuh guna untuk rasa nyaman nantinya, kelonggaran pada TB. Kita klik kanan, kita pilih lagi di klik kanan untuk memberikan tanda. Lalu untuk pola TM nya kita klik lagi, sampai di sini saja, sampai batas lapisan. Klik kanan, lalu klik kanan kembali, seperti ini. Kita beri nama. Selanjutnya adalah pola lengan. Pola lengan kita akan ambil yang terluar dulu untuk pola bagian atas, seperti ini, dan yang terdalam untuk pola bagian bawah. Seperti ini, kita beri nama. Untuk selanjutnya kita akan membuat lengan furing untuk lengan dengan warna sama. Selanjutnya kita akan memotong untuk interlining. Interlining untuk yang tidak ada, kita menentukan training. Terlebih hilangkan dulu polanya. Setelah sudah, kita ada sepertinya polanya sudah selesai. Ada sebanyak ini, ada 25 komponen. Setelah pola selesai seperti ini, kita akan menggradingnya. Pertama-tama kita akan pencet atau tekan lalu and measurement. Lalu kita akan membuka ukuran yang telah dibuat sebelumnya untuk percobaan. Lalu kita klik yang ini, size what, kita open. Ini sudah ada size nya seperti ini, kita oke. Lalu kita oke kan lagi. Yang pertama akan kita grading, yakni pola bagian belakang. Pertama-tama kita pencet ini grid table, lalu kita pencet pojok ini. Kita berikan ukuran 2 dan min 2. Lalu untuk sampingnya juga sama,
2 dan min 2 seperti itu. Lalu ke pola selanjutnya yakni kita mulai dari problem ini, kita isi 2 dan min 2, lalu pola sampingnya 2 dan min 2 juga. Lalu untuk sisinya ini kita beri min 0,5 dan 0,5. Setelah itu untuk lengannya kita isi min 0,25 dan 0,25 seperti ini. Untuk atasnya kita isi dengan min 0,5 dan 0,25 seperti ini. Lalu lanjut ke pola selanjutnya, yang bawahnya kita isi 2 dan min 2. Ini juga sama, 2 dan min 2. Lalu untuk MCs-nya kita isi, untuk bagian ini tadi kita isi 0,5 dan min 0,5. Lalu bagian sini kita isi 2,2 min 2 dan kita samakan dengan sisi satunya. Min 2 lalu juga sama 2 dan min 2 seperti itu. Untuk bagian sisinya kita beri min 0,25 dan 0,25. Lalu 0,25 dan min 0. Jika terbalik, dia polanya akan kacau. Karena di sini dia polanya sedikit aneh, kita bisa menghapus beberapa titik seperti ini. Coba lagi polanya. Seperti ini. Lalu setelah itu TM bawahnya kita ubah juga bagian ini 2 dan min 2. Lalu bagian satunya 2 dan min 2 seperti itu. Untuk bagian sisinya tidak perlu kita ubah,
lalu kita langsung ke bahu, kita ubah di bahunya sebanyak 0,25 dan min 0,25. Salah tempat ternyata, 0,25 dan min 0,25 ini 0, seperti itu. Lalu untuk kerahnya tidak perlu, lapisan tidak perlu, kita langsung ke furing. Furingnya tadi di sini min 0,25 dan lengannya min 0,25. Seperti ini. Lalu untuk sisinya min 0,25 juga, seperti itu. Untuk bagian bawahnya, bagian ini, karena ini tadi ada pola yang bocor, bisa kita hapus seperti ini. Lalu untuk bawahnya kita isi 2, kita isi 2 dan min 2 dan min 2. Seperti ini. Untuk selanjutnya bagian ini kita akan mulai dari sini, kita berikan 0,25 dan min 2, terbalik sepertinya, ini yang 2. Lalu bagiannya juga kita akan beri 2, ini kita beri min 0,25. Ini juga kita akan beri 0,25. Yang atasnya juga akan kita beri 0,25 seperti ini. Lalu beralih ke pola selanjutnya, yakni pola lengan. Di sini kita beri 0,5 dan ini 0,5 juga. Ini kita beri 2 dan min 2 juga sama, 2 dan min 2. Dikarenakan polanya terlihat aneh, kita bisa mengubah ini 2 dan 2, 0,25. Dan 0,5 seperti ini. Ada pola yang bocor, bisa kita hapus menggunakan ini. Lalu selanjutnya pola lengan. Yang bagian bawah kita mulai dari sini, min 0,5. Lalu ini 0,5. Dan ini kita
sisi 2, 0, ini kita isi 2. Seperti ini. Untuk varinya disamakan dengan yang sebelumnya, 0,5 min 0,5 juga sama 0,5, 2 kali, lalu ini 2 juga sama 2. Untuk reading lainnya tidak perlu. Selanjutnya untuk bahunya 0,25, seperti ini. Lalu ini bagian sisinya kita harus mengubah ini 0,25, seperti ini. Lalu ini tidak perlu, ini kita ubah bagian di sini saja besar 0,25, terbalik min 0,25, min 0,25. Ya, min 0,25 juga. Seperti ini. Lalu untuk selanjutnya bagian ini kita isikan 0,25 dan 0,25. Selanjutnya setelah menggrading, kita akan memberikan kampuh. Untuk kampuhnya sendiri masing-masing 1 cm dan klaim itu 4 cm. Kita akan mulai dari TB ini. Khusus untuk TB dan lipatan kita akan melakukan pemberian lipatan menggunakan pattern simetri seperti ini. Kita pencet lalu seperti ini. Setelah itu kita beri kampuh. Untuk memberikan kampuh kita akan memencet F7 dan menghilangkan gradenya menggunakan F4 agar tidak bingung. Seperti ini. Kita hanya mengklik bagian bawahnya saja. Kita akan beri 4 cm. 4 cm. Karena sudah 1 cm semua, maka kita hanya melanjut untuk pemberian klaim saja. Untuk sisinya kita ambil bagian sini 4 cm. Lalu ini bagian bawahnya kita beri sebanyak 4 cm juga seperti ini. Lalu TM sisinya kita beri 4 cm pada bagian bawah. Juga untuk temboknya juga kita beri 4 cm. Lalu untuk ini tidak usah,
Untuk bahu tidak usah, untuk kerah tidak usah. Lapisan bagian bawahnya kita beri 4 cm. 4 cm. Lapisannya tidak usah, lapisan tidak usah. Coba kita beri 4 cm. 4 cm. Untuk lipatan kita memberikan bayangan cermin seperti lapisan pada sebelumnya. Lapisan bagian bahu ini kita beri lipatan menggunakan pattern simetri, langsung diklik seperti ini. Lalu bagian footing juga kita klik seperti ini. Setelah itu kita melanjutkan untuk memberikan kampo juga 4 cm, lalu kampo 4 cm, kampo juga 4 cm, lalu ini 4 cm juga. Selanjutnya pada lining kita memberi efek bayangan cermin seperti ini, lalu menghilangkan kamponya. Menggunakan ini. Untuk lining ini kita tidak memerlukan kampo karena dia dibuat pas dengan pola. Bagian ini kita berikan bayangan cermin karena merupakan TB menggunakan pattern simetri seperti ini. Selesai. Selanjutnya kita akan save dan lanjutkan pada marker layout. Dulu kita akan lihat dulu pola yang telah kita buat. Seperti ini. Jika dengan kampo, jika tidak dengan kampo, mereka seperti ini dengan padding. Setelah kita selesai untuk membuatnya seperti ini, kita membuka aplikasi Rich Piece lagi agar menjadi dua seperti ini. Ini gunanya agar ketika melakukan marker layout nanti tidak kesusahan dalam memilih polanya, jadi langsung seperti itu. Sekarang caranya kita Ctrl C lalu Ctrl V, lagi di copy paste lagi. Kita pilih yang mana saja berdasarkan bahan yang akan digunakan.
Untuk lapisan, karena kita menggunakan bahan utama, maka kita masukkan bersama yang lain sampai ini. Ketika sudah selesai, kita save. Di folder baru, folder UAS CAD. Kita beri nama bahan utama. Selanjutnya kita tekan new dan lakukan pada bahan berikutnya. Lalu di save. Furing. Tinggal lagi. Kita save lagi. Setelah selesai, kita akan buka aplikasi CAD lainnya. Selanjutnya kita akan membuka aplikasi RPGMS versi 9, atau dia nih CAD untuk membuat marker layoutnya. Yang pertama kita akan membuka file, lalu menekan new. Kita beri nama di sini UAS Tabi, lalu untuk widthnya itu untuk lebar kain atau selebar 59 inch atau 1,5 meter. Lalu panjang ini 1500 cm atau 150 meter. Lalu kita oke kan. Kita load dari pattern yang akan kita gunakan yang telah kita buat tadi. Lalu kita tekan UAS CAD, kita pilih yang pertama bahan utama. Di sini untuk bahan utama seperti ini, kita beri nama adalah Tabi. Lalu patternnya adalah jas bahan utama. Kostumnya adalah UAS. Materialnya kita menggunakan Japanese drill. Untuk setnya ini adalah jumlah yang akan dibuat. Untuk size S nya itu 5, M nya 4, lalu L nya 5. Lalu kita oke. Setelah itu kita tekan dan kita oke juga. Seperti ini, lalu kita nesting. Start auto nesting. Ketika sudah selesai akan muncul seperti check solution, berapa set dibuat, lalu PCC berapa, totalnya berapa. Kita oke kan. Setelah seperti ini kita akan save di tempat yang tadi. Ini adalah layout bahan utama. Kita save. Lalu kita membuka lagi yang baru, dinamai sama seperti tadi. Kita load, lalu kita akan untuk furing. Di sini kita order Tabi, di sini just furing, lalu di customnya adalah UAS. Di materialnya kita masukkan door mile, lalu set 545. Kita oke kan. Setelah itu kita nesting. Untuk furingnya sudah selesai, bisa kita save lagi. Layout bahan furing. Lalu kita new, diokekan, kita isi leading. Ordernya Tabi. Patternnya adalah just interlining. Lalu customnya adalah UAS, lalu materialnya adalah interlining. Kita set sini ada 5, 4, dan 5. Kita okekan, lalu kita
kita nesting kembali di start auto nesting. Ini untuk pola interlining yang sudah jadi seperti ini. Selesai, kita save. Maka setelah langkah ini kita telah selesai bahan interlining. Selesai. Terima kasih karena telah menonton channel saya. Video ini merupakan video untuk laporan UAS saya. Silahkan klik tombol subscribe dan like jika memang ini membantu. Terima kasih.